Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bridge You Channel. Siapa yang tidak mengenal batik? Kain tradisional asli dari Indonesia. Dengan motif dan warna yang khas, batik populer tidak hanya di Nusantara melainkan di seluruh penjuru dunia. Untuk mengapresiasi budaya batik, setiap tanggal 2 Oktober kita semua akan merayakan Hari Batik Nasional. Mari kita simak sejarah dan fakta batik berikut. Nomor 1. Asal-muasal nama batik. Batik awalnya berasal dari kata tik, yang mengumpamakan proses pembuatannya dengan menitik-nitikkan perintang malam, lilin tradisional, di atas kain mori. Dikarenakan dialek dan tata bahasa lokal pada saat itu, masyarakat kerap menggunakan kata embatik untuk menggambarkan proses pembuatan kain tersebut. Lambat laun, perlahan orang-orang mulai menyebut kain yang dihasilkan oleh kegiatan embatik tersebut dengan nama kain batik. Nomor 2. Batik sama dengan uang. Karena pada masa lalu belum ada sistem uang seperti saat ini, masyarakat menggunakan sistem barter untuk bertransaksi. Dan salah satu yang pada saat itu dianggap memiliki nilai sebagai alat tukar adalah kain batik. Jadi, bisa dikatakan batik adalah uang pada masa itu. Nomor 3. Batik melambangkan status penggunanya. Fakta batik yang mungkin tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia, yang bukan keturunan Jawa, adalah setiap motif batik melambangkan status dari pengguna busana batik tersebut. Meski sudah tidak sepenuhnya berlaku, jika memasuki lingkungan keraton-keraton yang masih ada di Jawa, kamu pasti akan menemukan motif-motif seperti parang yang memang diperuntukkan untuk para keluarga bangsawan pada masa itu. Untuk rakyat biasa sendiri, akan mengenakan motif batik yang berbeda. Nomor 4. Penyumbang devisa yang besar. Tidak hanya di dalam negeri, batik juga sangat terkenal dan digemari di luar negeri. Ternyata, Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak mengimpor batik dari Indonesia. Disusul oleh Jerman, Jepang, dan Korea Selatan yang juga menjadi tujuan dari ekspor batik. Pada tahun 2015 lalu, total nilai ekspor kain batik ke luar negeri mencapai angka 2,1 triliun rupiah. Angka inilah yang membuat batik sebagai salah satu penyumbang devisa negara dengan nominal yang besar. Nomor 5. Berpuasa sebelum embatik. Fakta batik selanjutnya berasal dari tradisi di masa lampau, di mana batik masih dikerjakan secara sangat manual dan tradisional. Masyarakat Jawa pada masa itu, percaya bahwa doa bisa dihantarkan melalui goresan malam di atas kain. Maka, sebelum mulai membatik, banyak yang berpuasa terlebih dahulu dan melanturkan doa-doa dan harapan tertentu. Nomor 6. Warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Pada tanggal 2 Oktober 2009 di bawah pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Peristiwa bersejarah inilah yang akhirnya membuat bangsa Indonesia dapat memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober yang jatuh pada hari ini. Nomor 7. Pertama kali dikenalkan ke dunia internasional oleh Pak Soeharto. Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto, adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional.
Pak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC II, Asia Pacific Economic Cooperation, yang diadakan pada 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik mereka dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing ditambah dengan sentuhan etnis Jawa. Sebagai generasi muda kita patut berbangga dengan warisan budaya asli Indonesia ini. Apalagi proses pembuatannya yang panjang membutuhkan kreativitas dari orang-orang berbakat yang wajib kita hargai. Selamat Hari Batik Nasional. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.